Halo Sobat Cek Fakta, kabar mengejutkan datang dari SEA Games kali ini. Dua negara besar, Singapura dan Filipina, secara resmi mengumumkan mundur dari kompetisi setelah protes mereka terkait pertandingan dan regulasi ditolak oleh SEAGF. Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) menegaskan bahwa turnamen ini dianggap tidak fair, sehingga mereka memutuskan untuk mundur sebagai bentuk protes. Keputusan ini langsung menjadi sorotan publik, media, dan pengamat olahraga regional. Banyak yang bertanya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa Singapura dan Filipina memilih mundur? Bagaimana reaksi SEAGF dan Timnas Indonesia? Dan apa implikasinya bagi sepak bola dan prestasi Indonesia di SEA Games? Di video kali ini, Cek Fakta akan membahas fakta lengkapnya, mulai dari kronologi protes, alasan resmi mundur, reaksi publik dan media, dampak strategi Timnas Indonesia, hingga implikasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Tetap di layar sampai akhir karena informasi ini bukan sekadar gosip atau opini, tapi fakta yang sudah kami telusuri secara lengkap. Yuk, kita mulai! SEA Games selalu menjadi ajang bergengsi bagi negara-negara Asia Tenggara. Tidak hanya sebagai kompetisi olahraga, tapi juga menjadi arena untuk menunjukkan strategi, kekuatan tim, dan profesionalisme atlet masing-masing negara. Tahun ini, SEA Games kembali memunculkan kontroversi besar yang menghebohkan publik ketika dua negara besar, Singapura dan Filipina, memutuskan mundur dari kompetisi. Keputusan ini datang setelah protes mereka terhadap beberapa pertandingan ditolak secara resmi oleh SEAGF. Kronologi awalnya bermula dari pertandingan sepak bola yang berlangsung sengit dan memunculkan beberapa keputusan kontroversial di lapangan. Indonesia berhasil memenangkan pertandingan, namun Singapura menyoroti soal gol yang dianggap offside dan beberapa keputusan pelanggaran yang dianggap merugikan tim mereka. Filipina, di sisi lain, mempertanyakan penggunaan pemain diaspora Indonesia yang dianggap memberi keuntungan kompetitif yang tidak fair. Kedua negara pun mengajukan protes resmi melalui jalur SEAGF, menyertakan bukti video, laporan wasit, dan dokumen terkait regulasi. Mereka menuntut agar pertandingan ditinjau ulang dan menuntut koreksi poin atau kemenangan. Media regional menyoroti ini sebagai kontroversi SEA Games terbesar tahun ini. SEAGF menanggapi dengan tegas, berdasarkan regulasi resmi, semua protes harus memenuhi kriteria objektif dan bukti valid. Setelah meninjau bukti video, laporan wasit, dan regulasi resmi SEA Games, SEAGF menilai bahwa klaim Singapura dan Filipina tidak mendasar. Pernyataan resmi SEAGF menegaskan bahwa keputusan wasit di lapangan sudah sesuai aturan internasional dan penggunaan pemain diaspora Indonesia merupakan hak sah Timnas. Menanggapi penolakan protes ini, Federasi Sepak Bola Singapura (FAS) dan Federasi Sepak Bola Filipina memutuskan untuk mundur dari kompetisi. Mereka menyatakan bahwa turnamen ini dianggap tidak fair dan keberatan mereka terkait regulasi, serta keputusan pertandingan tidak ditanggapi sesuai harapan. Keputusan mundur ini menjadi sorotan besar karena jarang terjadi di SEA Games dan langsung menjadi headline media regional. Kronologi lengkapnya adalah sebagai berikut. Hari pertandingan terjadi beberapa keputusan kontroversial di lapangan, termasuk gol Indonesia yang diprotes Singapura karena dugaan offside. Wasit menegaskan keputusan sudah sesuai regulasi. Pengajuan protes Singapura dan Filipina mengirim surat resmi ke SEAGF, disertai bukti video dan dokumen terkait. Evaluasi SEAGF panitia meninjau bukti video, laporan wasit, dan regulasi yang berlaku untuk memastikan keputusan objektif. Penolakan protes SEAGF menegaskan protes kedua negara tidak mendasar dan keputusan wasit sah. Pengumuman mundur Singapura dan Filipina memutuskan mundur dari kompetisi sebagai bentuk protes ekstrem. Keputusan mundur ini langsung mengubah dinamika SEA Games. Timnas Indonesia kini menghadapi kompetisi yang lebih sedikit, namun harus tetap menjaga performa karena tekanan mental meningkat. Di sisi lain, mundurnya Singapura dan Filipina menjadi pelajaran penting bahwa aturan dan regulasi harus dipahami dengan baik. Protes yang tidak memenuhi standar tidak akan diterima, dan langkah ekstrem seperti mundur bisa berisiko merugikan reputasi negara di kancah internasional. Media sosial dan platform berita regional langsung ramai membahas fenomena ini. Banyak penggemar Indonesia merayakan keputusan SEAGF dan mundurnya lawan,
menganggapnya sebagai bukti sah bahwa Indonesia bermain sesuai aturan. Video gol yang diprotes dan rekaman pertandingan menjadi viral, sementara analis olahraga menekankan bahwa keputusan mundur adalah bentuk protes ekstrem yang jarang terjadi. Selain itu, keputusan mundur menimbulkan dampak psikologis pada timnas Indonesia. Pemain merasa lebih percaya diri, termotivasi, dan percaya bahwa hak mereka diakui secara resmi. Tim kini dapat merencanakan strategi dengan lebih fleksibel, memadukan pengalaman pemain diaspora dan semangat pemain lokal untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Fenomena ini juga membuka diskusi tentang peran pemain diaspora dalam timnas Indonesia. Banyak pengamat menilai bahwa hak menggunakan pemain diaspora sah secara regulasi dan memberi keuntungan strategis bagi tim. Pengalaman internasional, teknik yang matang, dan mental bertanding yang kuat membuat pemain diaspora menjadi faktor penting dalam kemenangan tim. Kronologi mundur Singapura dan Filipina menjadi pelajaran penting bagi semua peserta SEA Games, bahwa kompetisi harus dijalankan secara profesional, protes harus berbasis bukti, dan keputusan ekstrem seperti mundur bisa merugikan reputasi negara. SEAGF menegaskan bahwa aturan dan regulasi adalah pedoman utama, dan setiap keputusan dibuat secara objektif untuk memastikan keadilan bagi semua peserta. Selain itu, mundurnya dua negara ini memberi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk mengoptimalkan strategi dan hak mereka secara sah. Pelatih dapat merancang formasi yang optimal, memanfaatkan pemain lokal dan diaspora, dan menjaga mental tim tetap kuat. Ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan dominasi di SEA Games dan menunjukkan bahwa kemenangan bisa dicapai dengan mematuhi aturan dan strategi cerdas. Dari sisi diplomasi olahraga, fenomena ini menegaskan bahwa setiap negara harus memahami aturan internasional dan prosedur resmi sebelum mengambil keputusan. Protes atau langkah ekstrem tanpa dasar yang kuat dapat merusak citra dan reputasi federasi masing-masing negara. Setelah keputusan mundurnya Singapura dan Filipina, fokus bergeser pada aturan dan regulasi SEA Games, serta hak sah timnas Indonesia. Banyak pihak bertanya-tanya, mengapa Indonesia diperbolehkan menggunakan pemain diaspora? Apakah keputusan ASEAGF benar-benar adil? Bagaimana legitimasi regulasi ini memengaruhi strategi timnas? ASEAGF sebagai badan pengatur resmi SEA Games memiliki regulasi yang jelas. Setiap protes harus memenuhi kriteria objektif, disertai bukti sahih, dan diajukan maksimal 48 jam setelah pertandingan. Protes yang tidak memenuhi kriteria akan dianggap tidak mendasar, seperti yang terjadi pada kasus Singapura dan Filipina. Salah satu regulasi penting adalah hak timnas menggunakan pemain diaspora. Indonesia diperbolehkan mendaftarkan pemain diaspora yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sah, belum pernah mewakili negara lain di SEA Games atau Olimpiade, dan telah terdaftar secara resmi dalam daftar pemain. Ini memastikan penggunaan pemain diaspora sesuai aturan dan fair. Dengan hak ini, timnas Indonesia dapat mendaftarkan hingga 20 pemain diaspora, menambah pengalaman, teknik, dan kualitas mental tim. Pelatih memanfaatkan hak ini untuk membangun tim yang seimbang antara pemain lokal dan diaspora, menciptakan kekuatan tim yang optimal untuk menghadapi tekanan pertandingan internasional. Selain itu, keputusan ASEAGF menegaskan bahwa keputusan wasit di lapangan bersifat final, kecuali ada pelanggaran regulasi yang jelas. Dalam pertandingan yang memicu protes Singapura dan Filipina, ASEAGF menyatakan bahwa keputusan wasit sudah sesuai standar internasional, termasuk gol yang sempat diprotes. Hak menggunakan pemain diaspora bukan sekadar teknis, tetapi juga strategi mental dan psikologis. Pemain lokal merasa dihargai, sementara pemain diaspora melihat peran mereka diakui. Ini meningkatkan mental juara, solidaritas tim, dan kepercayaan diri pemain. Regulasi ini juga berlaku setara bagi semua negara peserta. Artinya, negara lain bisa memanfaatkan hak yang sama jika memenuhi syarat. Namun, Singapura dan Filipina tidak menggunakan opsi ini, sehingga keberatan mereka terkait pemain diaspora Indonesia tidak berdasar secara regulasi. Keuntungan strategis yang diperoleh Indonesia dengan hak ini sangat jelas. Penguatan lini pertahanan dan tengah pemain diaspora yang berpengalaman dapat membaca permainan lawan lebih cepat, memotong serangan, dan meningkatkan kontrol lini tengah. Peningkatan variasi serangan pemain diaspora biasanya memiliki teknik finishing, dribble cepat,
dan pengalaman internasional, sehingga peluang mencetak gol meningkat. Distribusi beban fisik dengan pemain lebih banyak. Pelatih bisa melakukan rotasi, menjaga stamina pemain lokal, dan mengurangi risiko cedera. Kepemimpinan dan mental juara pemain diaspora membawa pengalaman bertanding di level internasional yang membantu membimbing pemain muda lokal dalam situasi tekanan tinggi. Selain aspek teknis, regulasi ini menegaskan profesionalisme kompetisi SEA Games. Semua tim peserta harus memahami aturan, memanfaatkan hak secara sah, dan mengajukan protes hanya jika didukung bukti yang valid. SEAGF menunjukkan sikap tegas bahwa aturan lebih penting daripada opini publik atau tekanan media. Lebih jauh, penggunaan pemain diaspora memberi keunggulan psikologis. Lawan melihat tim Indonesia sebagai tim komplit, solid, dan sulit ditebak, yang bisa menekan mental lawan sebelum pertandingan dimulai. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi performa lawan di lapangan. Regulasi SEAGF dan legitimasi keputusan ini juga berdampak pada pengembangan sepak bola Indonesia. Pemain lokal mendapat pengalaman bermain dengan rekan diaspora, meningkatkan skill, mental, dan pemahaman strategi internasional. Ini menjadi investasi jangka panjang bagi timnas Indonesia, bukan sekadar keuntungan di SEA Games saat ini. Faktor lain yang patut dicatat adalah ketegasan SEAGF menegakkan aturan. Penolakan protes Singapura dan Filipina bukan hanya soal satu pertandingan, tetapi juga menunjukkan bahwa kompetisi harus dijalankan dengan disiplin, transparansi, dan integritas. Semua peserta diajarkan bahwa kemenangan harus dicapai melalui kemampuan, strategi, dan kepatuhan aturan, bukan tekanan atau protes subjektif. Dengan dasar regulasi ini, Indonesia kini memiliki landasan hukum dan strategis yang kuat. Hak menggunakan pemain diaspora memberikan fleksibilitas pelatih, memperkuat mental tim, dan membuka peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Keputusan mundurnya Singapura dan Filipina dari SEA Games setelah protes mereka ditolak oleh SEAGF langsung menjadi sorotan publik dan media regional. Media sosial di Indonesia dipenuhi komentar dari penggemar yang mengekspresikan rasa bangga atas keputusan SEAGF. Sementara media Singapura dan Filipina memberitakan langkah mundur ini sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Pertama, reaksi publik Indonesia. Di Indonesia, reaksi publik sangat positif. Banyak penggemar sepak bola memandang keputusan ini sebagai kemenangan diplomasi olahraga. Mereka menekankan bahwa timnas Indonesia telah bermain sesuai aturan, memanfaatkan hak sah menggunakan pemain diaspora, dan menghadapi lawan dengan profesionalisme tinggi. Komentar di media sosial menyoroti beberapa hal. Strategi pelatih dalam mengoptimalkan kombinasi pemain lokal dan diaspora. Mental juara pemain Indonesia yang tetap fokus meskipun lawan mengajukan protes. Kesiapan tim menghadapi tekanan kompetisi internasional. Selain itu, fenomena ini memotivasi pemain lokal karena mereka melihat bahwa upaya dan kerja keras mereka dihargai secara resmi. Pemain diaspora pun merasa peran mereka diakui, sehingga semua anggota tim memiliki semangat dan fokus tinggi menjelang pertandingan berikutnya. Kedua, reaksi media regional dan internasional. Media regional dan internasional menyoroti fenomena ini secara luas. Beberapa media Filipina dan Singapura melaporkan keputusan mundur dengan nada kekecewaan, menyoroti ketidakpuasan federasi mereka terkait keputusan pertandingan dan regulasi. Namun, analis olahraga menekankan bahwa keputusan SEAGF sah secara regulasi dan mundurnya dua negara tersebut adalah bentuk protes ekstrem. Di sisi lain, media Indonesia menekankan profesionalisme SEAGF. Keputusan yang menolak protes lawan menunjukkan bahwa kompetisi harus dijalankan berdasarkan regulasi dan bukti sahih, bukan opini atau tekanan publik. Media Indonesia juga menyoroti peluang timnas untuk mengoptimalkan hak pemain diaspora, mengatur strategi, dan menjaga mental tim. Ketiga, strategi timnas Indonesia menghadapi mundurnya lawan. Mundurnya Singapura dan Filipina memberikan dampak strategis bagi timnas Indonesia. Dengan hak menggunakan hingga 20 pemain diaspora, pelatih dapat merancang strategi yang lebih fleksibel. Strategi ini mencakup rotasi pemain dengan jumlah pemain lebih banyak. Pelatih bisa merotasi pemain secara efektif, menjaga stamina, dan mengurangi risiko cedera.
Variasi formasi tim dapat mengubah formasi sesuai kekuatan lawan, memaksimalkan keunggulan teknik pemain diaspora. Penguatan mental tim. Pengalaman pemain diaspora yang telah bermain di level internasional membantu tim menghadapi tekanan mental dan situasi kritis di lapangan. Keseimbangan lini serang dan pertahanan. Pemain diaspora memperkuat lini pertahanan dan tengah, sementara pemain lokal memaksimalkan kecepatan dan energi di lini serang. Strategi ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan tim, tetapi juga menimbulkan efek psikologis bagi lawan. Negara lain yang masih bertanding melihat timnas Indonesia sebagai tim yang komplit, solid, dan sulit ditebak, sehingga tekanan mental lawan meningkat sebelum pertandingan dimulai. Keempat, dampak psikologis bagi timnas. Keputusan ASEAGF dan mundurnya lawan memberi kepercayaan diri tinggi bagi timnas Indonesia. Pemain merasa hak mereka diakui, dan upaya mereka di lapangan dihargai. Hal ini meningkatkan motivasi, kekompakan tim, dan fokus dalam pertandingan. Pengaruh psikologis ini juga berdampak pada performa. Pemain lokal termotivasi untuk tampil maksimal. Pemain diaspora merasa dihormati dan lebih siap memberikan kontribusi. Mental tim secara keseluruhan lebih kuat menghadapi tekanan kompetisi internasional. Kelima, dampak terhadap kompetisi SEA Games. Mundurnya dua negara peserta mengubah dinamika SEA Games. Indonesia menghadapi kompetisi yang lebih sedikit, tetapi tetap harus menjaga performa karena ekspektasi publik meningkat. Di sisi lain, mundurnya Singapura dan Filipina menjadi peringatan bagi negara lain bahwa protes tanpa dasar yang jelas akan ditolak, dan langkah ekstrem seperti mundur bukan solusi terbaik. Fenomena ini juga meningkatkan standar profesionalisme. Negara lain terdorong untuk memahami regulasi, menyiapkan strategi sah, dan mematuhi aturan ASEAGF agar dapat bersaing secara adil. Akibatnya, kualitas pertandingan dan profesionalisme kompetisi meningkat secara keseluruhan. Keenam, peran media sosial dalam mempengaruhi opini publik di era digital. Viralitas menjadi faktor penting. Video gol, rekaman kontroversi, dan analisis strategi tersebar luas di media sosial, meningkatkan awareness publik dan menegaskan posisi Indonesia secara global. Media sosial juga menjadi platform edukasi bagi penggemar, di mana mereka belajar tentang regulasi ASEAGF dan hak pemain diaspora, prosedur protes yang sah, strategi, dan dinamika timnas Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa fenomena ini lebih dari sekadar drama, tetapi juga pembelajaran bagi semua pihak terkait profesionalisme olahraga. Keputusan Singapura dan Filipina mundur dari SEA Games setelah protes mereka ditolak oleh ASEAGF bukan sekadar insiden sementara. Fenomena ini memiliki implikasi jangka panjang yang dapat memengaruhi strategi timnas Indonesia, kualitas kompetisi regional, dan persepsi publik terhadap sepak bola Indonesia. Pertama, momentum strategis bagi timnas Indonesia. Mundurnya dua negara pesaing besar membuka peluang strategis bagi timnas Indonesia. Dengan hak menggunakan hingga 20 pemain diaspora, pelatih kini memiliki fleksibilitas untuk merotasi pemain secara efektif, menjaga kebugaran pemain lokal, dan mengurangi risiko cedera. Menerapkan variasi formasi dan taktik, memanfaatkan pengalaman pemain diaspora di level internasional untuk menghadapi lawan yang lebih tangguh. Meningkatkan mental dan kepemimpinan tim, karena pemain diaspora membawa pengalaman menghadapi tekanan tinggi yang bisa ditransfer kepada pemain lokal. Strategi ini membuat timnas Indonesia lebih siap dan solid, meningkatkan peluang meraih kemenangan di setiap pertandingan. Bahkan mundurnya Singapura dan Filipina bukanlah penghalang, tetapi kesempatan untuk menunjukkan dominasi Indonesia secara sah dan profesional. Kedua, standar profesionalisme dan kepatuhan regulasi. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh negara peserta SEA Games. Protes tanpa dasar yang jelas tidak akan diterima, dan langkah ekstrem seperti mundur bisa merugikan reputasi federasi masing-masing. ASEAGF menegaskan bahwa aturan dan regulasi adalah dasar legitimasi kompetisi. Bagi Indonesia, ini menjadi bukti bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan penggunaan hak secara sah bukan hanya legal, tetapi juga strategis. Timnas yang memanfaatkan hak ini menunjukkan profesionalisme, disiplin, dan kesiapan menghadapi tekanan kompetisi internasional. Selain itu, standar profesionalisme ini berdampak positif pada persepsi publik. Penggemar Indonesia melihat timnas sebagai tim yang kompeten,
disiplin, dan bermental juara, sementara negara lain belajar bahwa strategi yang sah dan kepatuhan regulasi adalah kunci kesuksesan. Ketiga, dampak pada generasi muda. Fenomena mundurnya Singapura dan Filipina memberikan inspirasi bagi generasi muda pemain sepak bola Indonesia. Anak-anak dan remaja yang mengikuti SEA Games melihat bahwa pemain lokal bisa bersaing dengan pemain berpengalaman dari luar negeri. Pemain diaspora dan lokal bisa bekerja sama untuk membentuk tim yang solid. Kemenangan dapat dicapai dengan mematuhi aturan, disiplin, dan kerja keras. Ini menjadi motivasi nyata bagi calon pemain muda untuk mengasah kemampuan, disiplin, dan mental bertanding sejak dini. Pengalaman yang diperoleh pemain lokal dari interaksi dengan diaspora juga meningkatkan transfer skill, strategi, dan mental juara bagi tim Indonesia di masa depan. Keempat, citra internasional Indonesia. Keputusan mundurnya Singapura dan Filipina dan respons Indonesia yang profesional meningkatkan citra internasional Indonesia. Negara lain melihat bahwa Indonesia mampu bersaing dengan cara yang sah, cerdas, dan profesional. Hal ini membuka peluang diplomasi olahraga yang lebih luas, meningkatkan reputasi Federasi Sepak Bola Indonesia di kancah regional, memberi kesan bahwa Indonesia mampu menegakkan aturan dan mengoptimalkan strategi secara sah, menjadi contoh bagi negara lain tentang bagaimana menangani kontroversi secara profesional. Kelima, peluang kompetisi internasional. Pengalaman di SEA Games ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia menghadapi kompetisi internasional lainnya seperti Piala AFF, Asian Games, dan turnamen global. Pemain lokal yang berinteraksi dengan diaspora akan lebih siap menghadapi tekanan, taktik, dan permainan cepat di level internasional. Strategi penggabungan pemain lokal dan diaspora juga memberi fleksibilitas taktik yang dapat diterapkan dalam jangka panjang, bukan hanya di SEA Games. Hal ini membuat timnas Indonesia lebih adaptif dan kompetitif di level internasional. Keenam, efek psikologis dan motivasi tim. Kepercayaan diri tim meningkat signifikan setelah protes lawan ditolak dan mundurnya Singapura dan Filipina. Pemain merasa hak mereka dihargai secara resmi, sehingga motivasi, solidaritas tim, dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya meningkat. Mental juara tim juga terbangun melalui pengalaman menghadapi situasi krisis, tekanan lawan, kontroversi protes, dan sorotan media. Faktor psikologis ini menjadi salah satu kunci kemenangan di pertandingan sengit dan fase knockout turnamen. Ketujuh, pesan untuk negara lain dan kompetisi regional. Fenomena ini juga menjadi peringatan bagi negara lain. Protes harus didukung bukti valid, dan setiap negara harus mematuhi regulasi ASEAN. Mundurnya dua negara peserta menunjukkan bahwa langkah ekstrem tidak menyelesaikan masalah dan dapat merugikan reputasi. Sebaliknya, Indonesia menjadi contoh bagaimana kepatuhan aturan, strategi sah, dan penggunaan hak secara optimal bisa membawa tim ke posisi kuat. Hal ini mendorong profesionalisme dan meningkatkan kualitas kompetisi SEA Games secara keseluruhan. Sobat Cek Fakta It, itulah fakta lengkap tentang mundurnya Singapura dan Filipina dari SEA Games. Dari kronologi protes, regulasi resmi, reaksi publik, strategi timnas, hingga implikasi jangka panjang, semuanya menunjukkan bahwa aturan, strategi, dan profesionalisme adalah kunci kesuksesan Indonesia di kancah internasional. Mundurnya dua negara pesaing bukanlah hambatan, tapi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan dominasi, memaksimalkan hak sah, dan menginspirasi generasi baru pemain sepak bola. Tulis pendapatmu di kolom komentar, beri like, share, dan jangan lupa subscribe untuk update fakta terbaru seputar olahraga, berita viral, dan fenomena internasional. Sampai jumpa di video berikutnya.